Bismillah abi walibni warohil kudus al ilahil wahid, demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, bakal terbukti dan bakal banyak orang yang bosan, bahkan akan sadar bahwa selama ini tampilan-tampilan yang disampaikan oleh Ustaz Zumat dengan kuar-kuar dalam membahas Alkitab, kekristenan, dan lebih banyak itu dilakukan, bahkan identik menyapu ratakan, bahkan cocokologi yang hebat, akan ada banyak umat muslim yang akan segera sadar bahwa apa yang ia sampaikan itu sudah terlanjur basah dan tidak sesuai dengan ajaran Islam lagi. Kali ini kita akan melihat teman-teman bagaimana mereka ribut dan Ustaz Juma lagi-lagi memaki, menghina sesamanya manusia. Mari kita lihat dan cerdaslah. Kita tidak bermaksud apa-apa, tapi lihatlah apa yang terjadi ketika diluruskan oleh sesama mereka. Ini dia videonya teman-teman. Baik teman. Oke, ya kita tunggu aja, kita tunggu. Kita baik ini datang. Nih. Oke. Ya, walillahil masyriq wal maghribu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Oke. Oh. Innallaha wasi'un alim. Tuh. Innallaha wasi'un alim. Oke? Nah, udah ya? Ya. Artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Oke? Nah, Allah itu dinyatakan sebagai Tuhan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Saya tunjukkan lagi Al-Quran. Nah, saya kasih lagi data. Oh, kalau ini yang kalian mau, biar debatnya lama. Itu. Oke. Saya kasih lagi data. Aku tunjukkan lagi. Kayak anak kecil. Nah. Kasih data. Innani Allah. La ilaha illa ana. Fa'budani wa aqimis salata li zikri. Oke, dah. Oke, aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah ibadah salat untuk mengingat aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Tuhan yang datang kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah aku. Oke, paham? Nah, sekarang Yesus di dalam kitabmu dikatakan Yesus sangat ketakutan. Di dalam bahasa Yunani ketakutan situ agonia. Tuhanmu ketakutan, kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Yesus sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh dia berdoa. Anak yang ngomong ketakutan apa? Tunjukkan situ. Oke, saya tunjukkan lagi. Oke, jangan nangis kalau pakai data ini teriak-teriak. Jangan nangis kamu. Kamu mengganggu saya semuanya. Jangan kamu nangis. Kapan kau ditunjukkan coba? Loh, coba kau nangis. Tunjukkan di situ. Sejak kapan saya ini nggak pernah nunjukin data? Nih, Lukas. Nih, nangis apa ini? Mana? Kau di mana itu? Ini apa ini? Ya, ini apa ini? Buka aja Lukas berapa? 2 ayat. Iya, Yesus sangat ketakutan. Bukan ketakutan. Nah, lu buka kayak gitu dong. Gue suka. Itu bukan ketakutan dalam hal ini. Makin apa bukan ketakutan? Kita lihat original teksnya nih original teksnya nih. Memang tertulis ketakutan di situ kenapa? Tapi bukan maksud. Agonia. Nah, apa ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Itu aja. Kamu mau waktu kami? Kau buka aja data gitu. Yang penting saya suka kalau buka data Zuma. Itu cara berdebat. Bukan kau tahu siap. Itu jawabannya gampang banget gitu. Semua orang Kristen tahu. Tuhannya Kristen agonia. Tuhannya orang Kristen ketakutan dan kecemasan yang luar biasa. Setelah dia tahu Tuhannya begini keadaannya, nanti dia ngambil Tuhannya Yahudi.
Mana kau ngomong nanti Tuhannya aja di situ. Mana waktu Yahudi udah nanti selesai yang belum diambil nih? itu. Tuhannya Yahudi nanti diambil. Tengok aja. Dia lupakan ini Tuhannya. Nanti Tuhannya Yahudi Makanya yang kau tuh diambil. kaum pagan nyembah batu. Nah, ini sembahanmu nih. Ini sembahanmu nih. Sudah nunjukin data. Biar kami menjawab. Biar nanti Pak Haji menjawab. Belum. 1 menit lagi. Belum. Kau itu 1 menit. Kau ini sabar. baru pernah ya Aku debat tunjukkan nunjukin Tuhanmu data ya. Maha Perkasa. Aku tunjukkan Tuhanmu Maha Perkasa. Apa aja kau hanya disuruh menyembah Tuhan. Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini Tuhanmu Maha Perkasa ini. Ini dalilnya. Waktunya Tuhanku Maha Perkasa. Ini waktunya udah belum. Ini kenapa weh? Cuma ini. Yesus masih berbicara berserulah kepada perempuan. Ini Tuhanmu Maha Kuasa. Dan di antara orang yang banyak itu berkatalah kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu. Tuh, Maha Perkasa dia. Tuh. Dan susu yang telah menyusui kau engkau. ngomong apa? Maha Perkasa. Kau baru pernah Tuhan ya Maha debat Perkasa pakai ini. data. Ini data. Kau pikir ini apa? Ini apa ini? Dongeng. Ini dongeng. Saya kasih tahu kau. Oke, nah sekarang Saya saya kasih minta tahu kau, dalilnya. Sekarang dalilnya tunjuk kepada saya Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan. Dan Dalam Al-An'am 108 tadi sudah dijelaskan kok. Kau ini sakit jiwa ini. Kok saya dari tadi nggak bicara, Mas? Ya silakan Pak Halal, selanjut aja biar. Pak Bisi, kasih aja timernya, karena timnya nggak ada. Timnya nggak ada Pak Bisi. Oh ya udah, saya bantu ya. Bantu timernya Pak. Nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu sebentar baru kita masuk data tentang Allah adalah ilah. Aduh ini main lapor gimana sih ini belum apa-apa loh. Ya udah saya diam aja ya. Ntar nanti beta besar lagi. Mari kita lihat Lukas 22 Ada apanya Pak? Timernya. Mari kita lihat. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia satu penderitaan. Dengar dulu. Penderitaan. Kamu bisa Tuhanmu menderita. Tuhanmu menderita. Oke. Sudah waktunya saya dong. Oke. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Oke. Mari kita lihat teksnya. Teksnya Anda tinggal lihat semua teks yang ada sebelum saya masuk ke teks Yunani dan Ibraninya. Mari kita lihat ya, misalnya dalam Mandarin juga disebut Shangtong ya, Shangtung artinya penderitaan. Lalu kita lihat sekarang yang literal translation, and having been in agony. Ya, mari saya pindahin agony. Perhatikan ya kata agony yang literal. Jadi ini bukan fearness, ketakutan dalam pengertian ngeri dengan sesuatu. Kata agony nanti kita periksa. Oke. Kemudian web juga sama. Being in agony, he pray more earnestly. Oke, kita lihat American Standard Bible. American Standard Bible. And being in an agony, he pray. Oke. Nah, kita sekarang melihat cek dalam Textus Receptus ya, yang kita terima, Textus Receptus naskahnya, kita lihat kai genomenos dikatakan en agonia, dikatakan di sini agonia. Baik, kita klik ya G74. Nah, agonia to struggle for victory, artinya pergumulan untuk satu kemenangan. Ya, bukan sekedar suatu mental yang khawatir, ketakutan, tak berdaya, tapi ini suatu pergumulan. Nah, dalam konteks di situ adalah pergumulan untuk melawan dosa, melawan kuasa Satan dalam manusianya. Dia akan mencapai kepada kemenangan di situ. Jadi agoni itu kamu lihat arti daripada agoni adalah a struggle for victory.
Ya, jangan lupa itu. Mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggris yang baik, sehingga kamu cuma mencomot-comot artikel. Ini higher definition. Kalau kita mau melihat, ini adalah strong definition, a struggle. Kamu tahu strong definition diambil dari 3 orang, BDB, Brown, Drive, dan Bridge. Strong definition, from dikatakan struggle, ya, pergumulan. Nah, oke, saya sudah terangkan dari bahasa Yunaninya. Ya, artinya kamu tidak tahu apa-apa, Juma. Kamu tidak mengerti. Semua teks mengatakan hal yang sama. Kalau kamu mau melihat, saya tinggal compare saja. Mari kita lihat compare. Saya paralelkan aja bagian ini. Maka kamu akan mendapatkan kata mod. Ya, ayat 44, kata mod. Mod ini apa? Sama dengan disebut di sini agonia. Kalau kita lihat King James di sini adalah agoni. Oke, yang literal. Oke, Pak, selesai, Pak. Nah, sebentar. Dia tadi ambil waktu terlamanya. Moodnya sebentar. Satu kata. Udah selesai. Satu kata. Udah selesai. Jangan takut, Juma. Udah, jangan nangis. Saya kasih dia, kasih lebih. Tapi ini kata penting. Kata penting ini mod. Ya. Nah, saya klik ya. Mari kita lihat kata klik di sini untuk menjawab. Mod, sebentar. Apa itu? Mari kita lihat Ibraninya. Mod. Saya klik. Mem. Wow. Tauf. Kita klik ya. Ini saya sudah. Kita lihat artinya apa. Ini ya, lihat nih. Kata ini. Oke, saya tekan enter. Muncul death. Kata itu sama, berarti pergumulan yang berat, suatu kematian yang harus dia tanggung. Jadi kalau kamu cuma ambil ketakutan kayak gitu, Anda salah. Anda salah sekali. Ya, ini jadi dari segi etimologinya, dari segi teksnya saya sudah membuktikan tidak pernah ada terjemahan manapun mengatakan semacam kayak fearness, kayak henta dalam Mandarin. Tapi yang ada adalah sangtong. Nah, artinya perjuangan, pergumulan yang berat di situ. That's it, itu saja. Jadi Anda tidak bisa memakai kata itu untuk membingkai, memframing Tuhan kami itu ketakutan semacam kayak manusia yang tidak berdaya. Justru dia berjuang di situ untuk mengampuni dosa Anda. Demikian. Sudah cukup. Benar. Nanti kita masuk. Keren, Pak. Silakan Juma, tanggapi. 3 menit. Oke. Nih. Kamu nggak bisa lari kemana-mana. Haji palsu ini agonia nih. Ini terjemahannya 74 ini sangat jelas ini. Ketakutan, kecemasan yang luar biasa. Anda mau framing seperti apapun, tetap aja ketakutan Tuhan Anda. Lihat Inggrisnya dong. Di bawah itu. Inggrisnya ini. Emotion. Ini Tuhan muda ini. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku Jangan pakai data diutus seperti itu. hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel Naikin yang ini. Tuhan tadi, muda ini. Juma. Coba balikin. Ini. Naikin data. Belum lagi kalau kita melihat, agoni tadi. kita lihat Naikin aja dulu. Yohanes 5 ya. Kita lihat Yohanes 5 ya. Naikin aja data Lihat. tadi. Arti. Gak usah banyak cerita. Faktanya Yesus ketakutan ngapain? Naikin aja. Ketakutan, keringatnya seperti titik darah ngapain? Tuhan apaan itu, model apa? Kamu Ini. terus. Oke. Aku Tuhan yang Kristen tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, itu ya. Oke, ini kelemahan Tuhanmu ini. Sementara Tuhanku itu maha perkasa. Ini, kamu bisa baca kan? Nah, tuh, baca. Apa gaira dinillah ya baguna walahu aslam mampis samawati wal ard. Tuh wal ard. Oke? Jadi kalau Anda membahas tentang konsep ketuhanan, Yesus Tuhan kamu itu manusia biasa. Manusia Tuhan kamu itu. Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Tuhanmu yang adalah tadinya Hercules atau Jupiter menjadi Zeus, yaitu Yesus, mengambil rupa manusia, kemudian
dia tidak menyetarakan lagi dirinya dengan Theos, kecuali dia merendahkan diri menjadi manusia. Mau kutunjukkan Filipi 6, Filipi 2, mau lagi datanya? Hah? Yesus Tuhanmu itu mengosongkan diri, lalu kemudian mengambil rupa manusia, lalu merendahkan diri menjadi sama seperti manusia, lalu taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Itu Tuhanmu. Tuhanmu mati. Kalau Tuhanku, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia hidup terus menerus, tidak ada kematian terhadap dirinya. Sama dengan Tuhan yang datang kepada Bani Israel, Ulangan 32 nomor 39. Tuhan maha hidup dan maha mematikan. Tuhanmu Yesus dihidupkan dan dimatikan. Gimana Tuhan kamu itu? Sudah ketakutan, udah cemas, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Mau Anda tempel seperti apapun tetap aja nggak bisa. Yesus itu manusia. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan manusia, buktinya dia ketakutan. Tuhan mana ada ketakutan? Tuhan mana ada ketakutan? Anda mau memframing, oh itu bukan ketakutan, itu adalah upaya. Upaya apa? Upaya untuk menghilangkan rasa takut. Oke, berjuang melawan rasa ketakutan. Kok ada Tuhan kayak begitu, Tuhan kalian? Kenapa Tuhanmu selemah itu? Kenapa? Bahkan untuk kemudian makan tanpa dinetein pun dia nggak bisa. Kenapa ada Tuhan kayak begitu? Kenapa? Jadi kamu jangan sembunyi di balik Tuhannya agama lain. Tuhannya agama lain itu Yahudi yang selalu kau bawa-bawa. Sedangkan Tuhannya orang Kristen itu manusia. Namanya Zeus atau Yesus. Oke? Itu adalah Tuhannya Romawi Yunani yang kemudian pindah ke negara ini, diajarkan oleh Belanda masuk ke Indonesia. Supaya Tuhanmu itu kemudian tidak ketahuan, kamu ambil kitabnya orang Yahudi, tempel di kitabmu, supaya seakan-akan Tuhannya Yahudi yang datang nenen. Bukan. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang diperuntukkan khusus untuk Roma dan Yunani. Kenapa? Karena pada saat itu memang Roma Yunani sudah menyembah jelmaan dewa-dewa. Makanya kitabmu bahasa Yunani. Theos. Theos itu dewa. Dewa Hercules atau dewa Jupiter yang kemudian nuzul di muka bumi, mereka sebut Zeus atau Zeus. Oke? Jadi jangan kamu ngadi-ngadi ngambil Tuhannya Yahudi, jangan. Dipermalukan nanti. Coba lihat bagaimana Yahudi selalu meludahi orang Kristen di sana. Selesai 3 menit tadi. Oke, nanti lanjut Pak. Tolong tunjukkan data di mana di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu ketakutan. Silakan. Saya sudah membuktikan Tuhanmu ketakutan dan kecemasan yang sangat luar biasa. Oke? Oke? Silakan Pak Haji. Baik, lanjut. Mari kita lihat ketika setelah kebangkitannya dan kenaikan surga. Tolong dibesarin. Sabar Pak Mena. Ini jaringan teman-teman, tap dulu, jaringannya nggak bagus. Bentar dulu. Tolong waktunya di pause. Ya sekarang lanjut. Ya, dalam penglihatan di Pulau Patmos, Yohanan mengatakan, aku melihatnya, aku jatuh pada kakinya seperti orang mati dan dia meletakkan tangannya kanannya atasku seraya berkata padaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir. Dia justru mengatakan jangan takut kepada murid-muridnya. Lalu dia mendeklarasikan dirinya, menyatakan dirinya siapa. Dikatakan di sini, dan aku yang hidup dan aku pernah menjadi yang mati. Tapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Jika kita lihat di dalam teks webnya misalnya, kita akan lihat di sini. And the living one, I was dead, and behold, I am alive forever and ever. Amen. I have the keys of death and of Hades. Jadi kalau kalian melihat, dia memiliki kunci kematian, ya, kunci maut. Mana mungkin dia takut, bro? Justru kamu yang harus takut sama dia, yang memegang kunci
ada pada dirinya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut. Saya sudah membantah itu. Kita lihat sekarang bagaimana dengan Allah. Nah, Paul Hiti tadi sudah. Sekarang kita next melihat, nah, bahwa dia adalah dewa. Kita lihat Passing Over. Passing Over ini buku. Anda lihat nih, ada di situ penulisnya Bapak almarhum kita, Bapak Presiden Abdurrahman Wahid, Komarudin, Alwi Shihab, Din Samsudin. Anda lihat di sini, ya, Nurkolis Majid, Quraisy Shihab, Darius, Kausar, Muhammad Sobari. Ya, ini kan semua ulama-ulama besar ya. Nah, dalam bukunya Passing Over, Anda lihat ada yang kuning-kuning ini. Saya perbesar ya, saya perbesar. Nah, ditulis di sini, kata Allah sendiri sudah dikenal jauh sebelum Islam datang. Namun Allah dalam pengertian orang-orang Arab pra-Islam itu berbeda dengan Allah dalam Islam menurut Winnet, seperti yang dikutip oleh Al-Faruqi, The Cultural Atlas of Islam. Ini bukunya ada ya, pustaka utama yang menerbitkan. Nah, lihat nih, Allah bagi orang-orang pra-Islam dikenal sebagai dewa yang mengairi bumi. Jadi dia memang asal muasalnya adalah pagan. Ilah pagan, ilah yang disembah oleh Quraisy. Nah, ini buku. Kemudian Islam datang mengubah konsep, tapi tetap saja meneruskan tradisi pagan. Karena di dalam Islam itu nama Allah tiba-tiba muncul dalam Al-Quran, datang begitu saja. Tapi kalau ditelusuri dari sejarah, Allah ini adalah dewa. Nah, kita lihat agama-agama manusia. Ini Huston Smith juga sama, ya. Anda tinggal lihat, ada kuning ini, saya besarin. Nah, Anda tinggal lihat sebentar, saya besarin. Kalau saya membacanya begini, ya, saya membacakan, jin-jin padang pasir itu sama sekali tidak punya arti dalam pencarian ini. Namun satu dewa sungguh mempunyai makna mendalam dalam pencarian ini. Dewa ini bernama Allah dan disembah penduduk Mekah, ya, bukan sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi bagaimanapun sebagai dewa yang luar biasa. Coba Anda lihat nih, dewa, ya, dewa ini bernama Allah. Ini buku tinggal kan bisa beli kok. Johan Effendi kan juga seorang Muslim ya. Oke, nah kita lihat sekarang. Pak Haji, habis ya. Iya, memang. Oke, Juma. Udah bisa? Oke. Nah, sekarang coba kamu lihat ya, di dalam kitabnya orang Yahudi, supaya diajarin samamu. Nah, kita pakai data kan maunya. Nah, ini Keluaran, Bilangan, juga Kejadian berbicara tentang konsep ketuhanannya orang Yahudi ini. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Yesus anak manusia, dia berdusta, katanya dia ada sebelum Abraham ada, bohong. Oke, paham ya? Ini Tuhanmu nih, tidak masuk di sini. Allah bukan manusia. Kemudian di dalam Yohanes, apa yang dikatakan oleh Yesus? Tetapi yang kamu kerjakan adalah berusaha membunuh aku. Yesus mau dibunuh, Tuhanmu mau dibunuh ini. Aku manusia yang mengatakan ini. Dia mengaku, aku manusia. Aku manusia. Antropos. Kita lihat original teksnya, supaya kamu itu belajar, supaya kamu sadar baru Tuhanmu itu manusia. Nih, antropos. Antropos itu apa? Manusia. Kasihan kali lah Tuhan kau itu. Orang manusia. Hamba. Manusia. Suami. Bisa juga. Putra bisa juga. Manusia Tuhan kau itu. Ini nih. Oke ya. Sedangkan jelas sekali dikatakan bahwa di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu bukan manusia.
Allah bukan manusia, Tuhanmu manusia. Di mana itu? Tuhan kok manusia? Hah? Gak malu? Sedangkan ketika berbicara mengenai Islam, Tuhannya Islam ini nih, Tuhan mengatakan bahwa Dia Maha Perkasa, segala sesuatu akan tunduk, bersujud, beribadah, menghamba kepadanya. Ini. Oke, dalilnya jelas kan? Nah, sedangkan di sini Tuhanmu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari untuk umat Israel. Tuhanmu manusia, itu selesaikan dulu perkaranya. Makanya sebagai manusia dia ketakutan. Kenapa dia takut? Nah, belum lagi ini dia netek. Kenapa dia gitu? Karena dia bukan Tuhan. Tapi kau tuhankan. Supaya Tuhan ini bisa dijual, kamu pakai Tuhannya Yahudi. Padahal Tuhannya Yahudi itu beda dengan Tuhan kalian. Tuhannya Yahudi bukan manusia, Tuhan kalian manusia. Data apa lagi yang kamu inginkan? Udah jelas kan? Ya kan? Nah, sekarang saya katakan samamu, Tuhanmu ketakutan. Apa alasanmu lagi ketika sudah terbukti Tuhanmu ketakutan? Sementara Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada datanya ketakutan. Juma habis. Nah, mana? Tunjukkan Allah Subhanahu Wa Taala ketakutan. Mana? Baik. Bahwa tadi sudah dijelaskan dari kata agoni, bahasa Yunaninya dan mod dalam bahasa Ibrani. Sudah juga dikasih tahu dari kitab Wahyu bahwa dialah pemegang kunci alam maut dan kematian. Jadi itu sudah menjawab. Hanya engkau tidak memperhatikan dan menolaknya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Mari kita lihat bentar data yang ada. Tolong dibesarin, host. Tolong kalau nunjukin data, timernya di pause. Belum. Oke, mari kita lihat bahwa jadi dari tadi kita sudah memperhatikan data ya. Kamu mute dong. Nah, jadi dari ulamanya sendiri sudah menyatakan dari sudut sejarah bahwa Allah ini adalah dewa. Baik, kita lihat lagi Farudin Syubki. Ini seorang kiai, bukunya Bidoa yang menyatakan bahwa memang ada keterkaitan, ada ilah-ilah yang bersifat teritorial, bersifat lokal, ya dicatat di dalam bukunya. Ada patung Hubal, ya, ada Al-Lata, Al-Uzza, Al-Mana. Nah, kalau kita lihat sejarah tentang kota Madain Saleh, kita lihat di situ juga ada menyebut Dewa Nasib, Manat, dan Hubal. Jadi memang tidak jauh-jauh, memang ini adalah penyembahan asal muasal paganisme yang diteruskan oleh Islam. Paganisme ini, ya. Jadi bisa Anda lihat di blog A. Coba kita lihat misalnya Profesor Dr. Peter Wagner. Dia mengatakan, make no mistake about it, Allah is not the creator, He is a creature. Archaeological records show that He was one of over 360 deities, all demonic spirit. Nah, jadi ini ada catatan. Jangan salah mengenai hal itu. Allah itu bukan pencipta, Dia itu makhluk. Arkeologi mencatat bahwa dia adalah termasuk salah satu dari 360 dewa-dewa yang pagan yang bertaburan itu. Semuanya adalah spirit jahat, all demonic spirit. Kita lihat lagi data ini, ya. Who is Allah? Banyak sekali. The name Allah came from an Arabic word that had to do with the worship of the moon god in pre-Islamic Arabia. Jadi menyatakan bahwa Allah ini memang adalah dewa bulan dalam buku ini. Nah, kita bisa lihat Islamic Invasion bukunya. Nah, bahkan tanya jawab dengan Dekan Regent University USA, jawaban Michael De Palmer. Allah adalah nama sesembahan Tuhannya umat Islam dan itu dewa pagan. Nah, kita lihatlah bagaimana. Habis Pak Haji. Habis ya. Oke. Ya, haji palsu habis. Nah, giliran saya haji palsu. Nih, tak kasih. Ini haji palsu, besarin saya. Nah, nih. Wikipedia buatan Oten. Nih, Allah sebagai dewa bulan.
Allah sebagai dewa bulan mengacu pada apa? Postulat sejarah yang kini dibantah bahwa Allah, nama Tuhan dalam Islam, berasal dari dewa bulan. Klaim ini pertama kali muncul pada tahun 1901 dalam penelitian arkeolog Hugo Wicker yang mengidentifikasi nama Allah dengan dewa Arab pra-Islam yang dikenal sebagai La atau Hubal, yang mana dia disebut sebagai dewa bulan. Oke, lanjut. Gagasan ini umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat pada tahun 1990-an oleh para apologes Kristen penyembah zakar manusia. Pertama, melalui penerbitan pamflet Demon God, Allah. Oke, siapa? Apologet Kristen nih, penyembah manusia nih. Oke, gagasan umum ini disebarkan secara luas di Amerika Serikat oleh para apologet penyembah manusia. Oke? Jadi kamu mau bernarasi apapun, itu adalah turunan dari cerita-cerita dongeng yang dibangun oleh Kristen itu sendiri untuk menghujat Islam. Nih. Kamu mau nuduh-nuduh dengan membawa narasi ulama bernama ini. Woi, tuh manusia aja kalian bisa edit jadi Tuhan. Oke? Paham? Udah paham sampai sana? Nah ini saya kasih kamu ilmu supaya kamu paham. Nih. Kalau kamu katakan Yesus itu Tuhan nih, 1 Yohanes 3 nomor 2 nih. Sesudah saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini adalah anak-anak Theos, tetapi belum nyata, belum pasti bagaimana nasib kita nanti. Nih nasib, keadaan kita nanti belum pasti, ya, masih abu-abu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus datang menyatakan dirinya, maka kita akan menjadi sama seperti Yesus. Kalian akan sama seperti Yesus. Kalau Yesus Tuhan, berarti kalian Tuhan. Kalau kalian manusia, berarti Yesus juga adalah manusia. Ya, jangan nipu-nipu. Jangan nipu-nipu. Nih. Kalian akan sama seperti Yesus. Berarti Yesus juga manusia. Kecuali kalian Tuhan, maka Yesus juga Tuhan. Nah, yang perlu Anda pahami adalah Yesus ketakutan. Mana bantahanmu? Bantahanmu mana? Yesus ketakutan. Dia tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak nenen ke ibunya. Itu Tuhan kamu. Jangan ku sembunyi di balik Tuhan agama Yahudi. Allah, saya sudah katakan, afa ghaira dinillah yabghuna walahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Oke? Lanjut. Tuhanmu netek dan ketakutan. Silakan. Besarin layarnya, Bos. Pak Pendeta, perbesar. Suaramu makin lemas. Lihat di sini. Tinggal Anda melihat Islam expose suaramu makin lemas. Jangan ganggu dong. Kamu beradab kan? Iya, Oke, Pak Haji. lanjut, sekarang kita jawab. Nggak bisa jawab. Nah, terus dia potong. Dia kepanasan, Pak Haji. Naikkan lagi dia Pak Toro. Naikkan Nggak lagi usah dia, Pak nanti, Toro. tunggu setelah saya baru dia naik. Ya. Kan cara begitu. Jadi ketika saya bicara, kalau dia bicara, saya kan tidak menyelah. Saya boleh di tempat. Selesai dia ngomong, dia di-kick dulu. Saya ngomong, baru nanti dinaikin dia lagi. Cara begitu. Hadapi manusia yang sedang begitu, memang digituin. Dia nggak akan pernah mau diem. Percuma dinasehati. Ya kan? Oke. Tolong diturunin setelah dia bicara, diturunin begitu, nanti naik lagi. Itu permintaan saya. Jadi kondusif gitu loh. Karena di bawah kan banyak yang melihat dan mau tahu. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi dari semua referensi literatur yang saya berikan, itu sangat membuktikan bahwa dia ilah lokal. Nah, kita bisa cari di data Alkitab siapa dia sesungguhnya. Nah, kalau kita lihat, ini ada catatan dari kitab Hakim-Hakim. Ya, kitab Hakim-Hakim, mari kita lihat pasal 8, zamannya Gideon. Waktu berhadapan dengan Zeba dan Salmuna. Ya kan, waktu sudah dikalahkan, ini panglima dari Midian, ya, Zeba dan Salmuna kalah. Lalu Gideon menghabisi mereka, kemudian diambilnya lah kalung bulan sabit yang ada pada leher unta-unta mereka. Ya,
memang kalau kita lihat terjemahan lain adalah bulan-bulanan. Tapi kalau kita lihat di dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, ya, Hasaharonim. Hasaharonim, Syaharon, itu bulan sabit. Nah, ini adalah simbol penyembahan kepada ilah yang diteruskan sampai hari ini. Anda bisa melihat simbol itu masih tetap ada di atas peribadatan kelompok tertentu. Nah, kalau kita lihat dalam terjemahan itu adalah memang bulan sabit. Nah, dapat dibuktikan memang itu ilah lokal. Nah, tinggal Anda catat baik-baik, semua bisa melihat bahwa ini di Hakim-Hakim 8:21, kalung bulan sabit. Ya. Nah, perhatikan moon creation dalam Inggrisnya. Jadi ini ada petunjuk yang kuat. Kalau dari zaman Gideon sampai sekarang sudah berapa ribu tahun? Hampir 4.000 tahun loh. Atau 3.500 tahun yang lalu sudah ada peristiwa panglima dari Midian ini kalah oleh Gideon. Nah, ini dicatat dalam kitab Yahudi loh, sejarah Yahudi. Lalu didapati membawa kalung bulan sabit. Sebagai apa? Sesembahan ilah mereka untuk memberikan mereka kemenangan. Tapi ternyata kalah. Nah, jadi saya akan membuktikan sama. Lalu siapa dia sesungguhnya? Mari kita lihat Yesaya 14. Kita buktikan dulu baru kita tahu memang dia takut. Ya kan? Bukan cuma dari Al-Qur'annya, tapi dalam kitab suci kita. Mari kita lihat Yesaya 14 ayat 12. Kalau kita lihat dari ITB adalah, wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Ya, kalau dalam teks Latinnya yaitu Lucifer. Ya, Lucifer. Nggak apa-apa, dia nggak ada. Biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Lucifer. Ya. Tapi kalau kita lihat dalam teks Ibraninya adalah dikatakan di sini, Enapalta Masyamayim Hilal ben Shahar Nikdata Le'aretz, dikatakan Holes El Goyim. Nah, coba lihat kata ini, Hilal ben Shahar. Hilal, kalau terjemahan biasa itu hilal. Nah, jadi ini sudah jatuh. Siapa itu hilal? Nah, kalau menurut data Alkitab, dia adalah pemberontak yang jatuh menurut kitab Yesaya. Kitab Yesayahu 14 ayat 12. Nah, jadi memang membuktikan bahwa ini adalah ilah lokal yang diteruskan, ya, yang diteruskan dalam penyembahan mereka tersebut. Oke, nah makanya saya bilang kenapa jadi takut. Saya bisa nanti pada sesi berikutnya saya akan membukakan kitab Wahyu, baru kita bisa closing di situ. Closing bahwa memang ilah ini yang sudah disimbolkan dengan bulan sabit dalam kitab Hakim-Hakim. Lalu juga kitab Yesaya menyatakan tentang kejatuhannya hilal ini. Ya. Maka semakin menyatakan bahwa profil atau oknum ini, siapa dia yang mereka sembah itu memang pagan. Nah, pagan ini takut. Nanti saya buktikan di kitab Wahyu. Baru pada pasal nanti terakhir kita closing. Ya, bisa dilihat. Ini data. Ya. Nah, coba kali kita lihat ya sekali lagi. Hilal ini siapa? Nah, coba lihat. Bacanya Hilal ben Shahar. Hilal ini. Oke? Nah, kalau kita tahu kan nama malaikat ada yang disebutnya Mikael, Gabriel. Dalam kepercayaan Yahudi ada satu lagi, Rafael. Dan ini Hilal yang jatuh ini. Jadi kalau dibilang nama setan itu siapa? Lucifer. Itu Latinis.
Tapi kalau dalam kitab suci Ibrani, hilal. Nah, ini kebuka nih. Alkitab kita kasih tahu. Tahunya kita kan cuma bintang timur. Tapi ini bukan. Ini nama. Ya, atau sebutan untuk yang jatuh itu. Oke, dari saya itu tinggal dia naik. Nanti boleh closingnya di ketakutan Allah itu. Pak Haji, kan timernya Bang Hodi, Abang Gantong. Oke. Tadi saya sudah menunjukkan Sebentar, Jumat, itu adalah sebentar. tuduhan oten, Begini, tuduhan ketika kamu- oten terhadap umat Islam. Kami tidak, Aduh, memang kan ini orang nggak bisa diajak bicara. Nanti ketika kami mau juga habis, kamu tidak diam. menyewa bintang. Oke, Woi Juma, kamu itu kayak anak kecil. apalagi daripada anak menyembah kecil. manusia. Aduh, Saya ini memang minta tidak bisa. pertanggungjawaban temanya aja untuk dibahas. Udah WO ya, udah WO dia nggak Allah dia tidak takut sadar. sama Yesus, tidak ada dalilnya. Ya baca Yang ada Yesus takut kepada Allah. Aduh, Lari kemana-mana bulan. dia nggak bisa diajak bicara, dia anak kecil dia. Kayak gitu kelas Ustaz itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa tanggapan teman-teman ketika menyaksikan video singkat ini dari awal hingga akhir, teman-teman? Kita tahu bahwa selama ini memang Ustadz Juma tampil pede dengan suara besarnya di dalam berargumen, beropini, menafsirkan secara liar, menafsirkan secara membabi buta tentang Alkitab. Bahkan dia ketahuan, bahkan apa yang dia sampaikan oleh muslimah ini itu sudah dikupas tuntas di berbagai media, bahwa dia sedang mengatur katanya mualaf, ternyata bukan, teman-teman ya. Luar biasa memang. Tetapi yang penting untuk kita pahami, teman-teman, bahwa selama ini memang sepak terjang Zuma itu hanya bisa berkoar-koar membahas tentang Alkitab, seolah-olah dia lebih ahli, bahkan juga tidak tanggung-tanggung, kayak lebih hebat dibandingkan orang-orang Kristen dalam menafsirkan Alkitab yang nyata-nyata itu Alkitabnya sendiri. Modal suara besar, modal comot sana comot sini, maka dia diberi gelar gurunda. Ternyata itu semua omong kosong. Teman-teman, kalau kita bisa melihat dan mendengar dengan saksama dengan baik, apa yang disampaikan oleh muslimah ini merupakan bagian yang dapat Anda pikirkan. Harus bertanya, kenapa kok Juma lebih sering membahas Alkitab, tiap hari membahas Alkitab, membahas tentang kekristenan, lalu menawarkan itu kepada umat muslim, dan banyak orang-orang mengikutinya, bahkan menggandrungi apa yang ia ajarkan, seolah-olah apa dia mengajarkan itu benar. Itu sebenarnya sedang membuat Anda sedang buta, teman-teman. Contohnya saja, dia menyatakan bahwa baptisan itu wudu. Itu kan sesuatu hal yang keliru, teman-teman. Jadi apa yang disampaikan oleh muslimah ini, ya ada benarnya. Kalau memang baptisan itu dan wudu itu sama seperti yang dikatakan oleh Juma, berarti semua muslim harusnya murtad gitu. Itu aja intinya. Tetapi tidak sadar bahwa banyak orang yang sedang dibodohi oleh Juma. Di saat yang sama dia mendapatkan banyak pemasukan dari konten-kontennya yang membahas kekristenan. Dia tiap hari pasti membahas tentang Kristen oten dan merasa dia paling jago dalam dunia debat hanya modal suara besar. Dan lihat teman-teman attitude-nya. Dengar attitude-nya. Sesamanya muslim pun dia maki sedemikian rupa. Dia maki, dia hina, dia ukur sampai body shape gitu ya. Luar biasa, teman-teman. Kita walaupun berbeda dalam pandangan, dalam pendapat, dalam argumentasi, dalam tafsiran, itu sebatas ilmu, sebatas bagaimana kita membantah argumen-argumen itu. Kita tidak boleh, kalau kita orang berilmu, kita tidak boleh memasukkan ranah perdiskusian yang diawali dengan kajian, lalu masuk kepada penghujatan, penghinaan, lalu masuk kepada body shape gitu ya, menghina. Itu tidak etis dilakukan oleh seorang akademisi. Ranah akademik ya akademik. Ranah akademik tidak boleh dicampur aduk dengan hinaan, makian, apalagi sampai body shape, teman-teman ya. Ya, itu kurang etis dan itu tidak menunjukkan bahwa orang itu sedang berilmu. Ya, itu petinju yang tidak terlatih, petinju yang tidak punya akal, petinju yang habis akal dan hanya bisa pukul sembarangan dan termasuk menghina lawannya, teman-teman. Lihatlah dari awal tadi. Jadi
kita akan lihat teman-teman, suatu saat orang ini akan membuat umat muslim sadar tentang Yesus, tentang Alkitab, karena dia sering bahas Alkitab. Dan suatu saat muslim akan bosan melihat tingkah laku daripada Ustaz Zuma yang sering sekali membahas, bahkan mendebat, bahkan menjelek-jelekan keyakinan lain. Saudara, mari cerdas. Saya tidak ada urusan dengan teman-teman. Saya hanya melihat supaya banyak teman-teman yang akhirnya dapat membedakan yang berilmu banyak dan yang ilmu cetek lalu koar-koar begitu ya. Nah, Yesus mengajarkan kalau kamu mengasihi Tuhan, maka kamu juga mengasihi sama manusia. Entah itu dari latar belakang apapun, itu wajib, itu nilai, dan itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan. Jadi teman-teman, mari kita sadar bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Zuma merupakan bagian caranya untuk menggapai atau mencapai apa yang ia tuju. Mari cerdas, banyak teman-temanku muslim yang cerdas. Cerdaslah dalam menilai, mendengar, dan memutuskan segala sesuatu. Semoga kasih Kristus membuka pikiran Anda untuk percaya kepadanya, karena dialah sumber kebenaran, keselamatan bagi hidup kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.